Ya, itulah hati. Dipermisalkan oleh para ulama seperti tanaman yang butuh akan perhatian, butuh akan perawatan, butuh akan penanganan khusus. Nah, agar dia tetap hidup dan memberikan hasil yang memuaskan. Maka seperti itulah hati. Ya, kalau seandainya ada sebuah tanaman yang tidak dipedulikan, barakallahu fikum, ya, dibiarkan begitu saja tidak dirawat, maka dia kering dan lama-lama akan mati. Demikian juga hati, apabila dia tidak dirawat, tidak barakallahu fikum na'am, diberikan perhatian khusus, maka dia akan menjadi keras, kering, dan juga mati. Ya barakallahu fikum. Dan bayangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hati itu juga diibaratkan oleh para ulama seperti raja. Ya, hati itu seperti raja. Yang seluruh anggota tubuh yang lainnya itulah prajuritnya. Hati itu seperti raja dan anggota tubuh yang lainnya itulah prajuritnya. Maka kalau hatinya baik, baik pula prajuritnya, anggota tubuh yang lainnya. Sebaliknya, kalau hati itu jelek, buruk, rusak, maka buruk dan rusak pula anggota tubuh yang lainnya. Sebagai contoh, barakallahu fikum, ada seorang prajurit yang bernama Mata. Ya, Mata tugasnya melihat. Ya, tugas atau pekerjaannya melihat. Ya, maka ketika dia barakallahu fikum melihat sesuatu yang diharamkan, ya, maka Mata langsung melapor pada hati. Ya, wahai raja, ya, saya sedang melihat sesuatu yang begitu indah, ya, yang sangat indah. Bagaimana wahai raja? Kalau rajanya hatinya baik, barakallahu fikum, dia akan mengatakan, "Ghadul basar." Tundukkan pandangan. Ya barakallahu. Maka Mata seketika langsung tunduk. Ya barakallahu fikum, karena perintah dari sang raja. Tapi sebaliknya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kalau sang raja itu hati itu buruk, rusak, sakit, maka ketika prajuritnya yang bernama Mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia melapor kepada sang raja, wahai raja, ini ada pemandangan yang begitu indah, begitu nikmat. Bagaimana menurutmu? Lanjutkan pandangan itu, nikmati pandangan itu, aku butuh pandangan itu. Ya. Setelah memandang, ajak serta tangan diperintahkan, atau hati menggunakan kaki, dekati, ya, pemandangan itu. Ya. Nah, ya, anggaplah contoh perempuan. Ya barakallahu fikum. Nah, kaki laksanakan gerak menuju perempuan tersebut. Sudah dekat perempuan tersebut, tangan, ya, diperintahkan. Ini semuanya menentukan nih, hati nih, ya, jantung nih, kan, ya barakallahu fikum. Gandeng dia, rangkul dia, mulut, berikan kata-kata mutiara, rayuan gombalmu, ya. Maka terjadilah apa yang terjadi, wa iyadzubillah. Semuanya mengontrol ini nih, hati. Ini mesinnya, ini motornya. Ya barakallahu fikum. Jadi kalau kita barakallahu fikum sering terjatuh kepada dosa, berarti ini yang sedang bermasalah. Hatinya sedang bermasalah. Hatinya sedang rusak, barakallahu fikum. Harus segera diperbaiki. Sama halnya juga kalau hati ini barakallahu fikum sudah bosan dengan namanya Allah, bosan dengan namanya hadis-hadis Nabi SAW, mendengar itu bosan, berarti ini sedang bermasalah. Hati kita sedang bermasalah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu cara menakarnya. Ya barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, hati ini adalah raja. Dialah yang mengatur segalanya. Dialah yang mengatur segalanya. Maka sekali lagi, apabila rajanya baik, baik pula seluruh anggota tubuhnya. Apabila rajanya buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Nah, baik, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah.
pembahasan yang pertama ini, barakallahu fikum, kita akan sedikit membahas tentang pentingnya hati, ya, bagi keselamatan di dunia dan di akhirat. Pentingnya hati bagi keselamatan di dunia dan di akhirat. Di antara sisi pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-88 sampai 89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun," yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak itu tidak lagi berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan bagaimana peran hati, ya, kedudukan hati di sisi Allah tabaraka wa taala. Hati mengalahkan segalanya, apa yang menjadi perhiasan dunia, apa yang menjadi kebanggaan dunia, apa yang menjadi barakallahu fikum yang diinginkan dari dunia. Hanya hati yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya Allah melihat di dalam hati tersebut, barakallahu fikum. Nah, maka mari kita simak penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan ayat ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qawluhu yawma la yanfa'u malun wala banun. Ya. Yani pada hari ketiga harta dan anak-anak itu tidak lagi berguna. Maknanya adalah la yaqil mar'an min 'adzabillahi maluhu tada bimil'il ardi dahara. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, makna daripada ayat tersebut, barakallahu fikum, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik hartanya yang hari ini kita berjuang, berusaha, berkorban untuk mendapatkannya, sampai kita tinggalkan majelis ilmu, sampai kita tinggalkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita tidak peduli terhadap apa? Terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita. Kalau demikian, ya, barakallahu fikum, yang kita perjuangkan harta ini, ya, kita cari bontang-panting, ya, peras keringat, banting tulang, barakallahu fikum, untuk mendapatkan harta ini, ya, yang seolah-olah harta ini bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Rupanya seringnya manusia itu, ya, dengan hartanya barakallahu fikum, dia terjebak, dia tersesat. Justru dengan hartanya barakallahu fikum, begitu banyak pertanyaan demi pertanyaan yang akan dia jumpai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia tersesat dengan hartanya, ya, yang hari ini kita sama-sama mencarinya, yang kita tidak peduli apapun penghalang itu, saya akan lawan, ya, maupun haram, saya akan demi mendapatkan harta itu, barakallahu fikum. Tidak peduli mau halal mau haram, yang penting saya harus genggam itu harta, ya, seolah-olah harta itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, barakallahu fikum, ya, tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi seseorang dari azab Allah, baik dari sisi harta, ya, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa iftada bimil'il ardi dhahaba, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Apa maknanya? Maksudnya ketika nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di persidangan Allah Subhanahu wa taala, dia ingin masuk surga, kita semua ingin masuk surga. Kemudian kita bawa emas sepenuh bumi untuk, bahasanya apa? Menyuap Allah Subhanahu wa taala.
Menyuap persidangan itu agar kita diselamatkan. Agar kita barakallahu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ini sadar atau tidak sadar, orang-orang yang hari ini menjadi budak harta, seolah-olah dia barakallahu fikum dengan hartanya bisa menyuap Allah Subhanahu wa taala untuk membeli surga. Yang dia kira surga itu senilai dengan emas seluruh muka bumi ini, barakallahu fikum. Ya. Dia kira surga itu bisa dibeli dengan harta yang dia kumpulkan, bahkan sampai seluruh bumi ini dia kumpulkan emas untuk bisa membeli harta itu, barakallahu fikum. Ya subhanallah. Padahal orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, lihat bagaimana mereka membeli surga. Bagaimana mereka barakallahu fikum menebus surga itu. Dan apakah dengan sibuk bekerja full seharian, sibuk menghabiskan waktu dengan bekerja? Ya Allah, tidak demi Allah, mereka bukan tidak bekerja, mereka bekerja, tapi hasil pekerjaan mereka jadikan modal sebagai alat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, barakallahu fikum, mereka menjadikan hartanya, jiwanya, raganya, semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala agar bisa membayar itu yang namanya surga. Mereka bayar surga itu dengan darah-darah mereka. Mereka bayar surga itu, mereka tebus surga itu dengan air mata mereka, barakallahu fikum, dengan perjuangan mereka, dan demi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba diingat-ingat bagaimana jalan orang-orang yang bisa dipastikan masuk surga, barakallahu fikum, ya, untuk amalan mereka. Nah, jadi ini faedah, ya, kenapa sih ada orang-orang yang takdirnya itu sudah Allah sebutkan ketika di dunia. Ya. Pertama, ada orang-orang yang sudah Allah sebutkan takdirnya menjadi penghuni neraka dalam keadaan dia masih hidup. Siapa dia? Ada yang tahu? Abu Lahab. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah informasikan takdirnya di neraka dalam keadaan dia masih hidup. Melalui surat apa? Surat Al-Lahab. Yang turun hari itu juga, ketika di hari itu juga dia menunjuk Rasul SAW, melemahkan dakwah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW naik ke Bukit Safa, ini awal mula Nabi mengumumkan dakwahnya secara terang-terangan di hadapan penduduk kota Makkah, khususnya kepada keluarganya dari kalangan Quraisy. Ya. Nabi SAW mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha tuflihu. Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian akan beruntung. Dan berbagai macam kalimat-kalimat mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka, meninggalkan barakallahu fikum kesyirikan mereka. Yang di awal Nabi sudah kasih mukaddimah, kasih keyakinan. Ya coba, Nabi SAW lari, ya, menuju Bukit Safa. Memang bukan dalam keadaan telanjang, karena ketika itu barakallahu fikum, kalau ada sesuatu pengumuman yang penting dan itu pasti bukan kedustaan, di masa itu seseorang itu lari ke Bukit Safa dengan telanjang bulat. Ya, itu maknanya apa? Ini berita serius. Buktinya dia sampai berani telanjang bulat naik ke Bukit Safa mengumumkan sesuatu. Nah, di masa itu. Nah, Nabi SAW melakukannya, tapi tidak dengan telanjang bulat. Nabi masih memakai pakaiannya. Ya, barakallahu fikum. Naik ke Bukit Safa. Kemudian Nabi SAW mengumumkan, wahai, ya, ma'syarul Quraisy, ya, wahai orang Quraisy. Ini pertama keluarganya Nabi SAW dipanggil. Ya. Apabila aku memberikan suatu informasi, ada musuh yang akan menyerang kita di Makkah ini, barakallahu fikum, apakah kalian percayainya?
Maka semuanya orang-orang ketika itu percaya. Engkau orang yang al-amin, engkau orang yang amanah, engkau tidak pernah berdosa, tidak pernah kami mengenal engkau orang yang sering berdosa, yang hianat dan seterusnya. Percaya mereka mengatakan itu, barakallahu fikum. Maka di sini Nabi alaihissalam bersemangat untuk menyampaikan tentang tauhid ini. Kenapa mereka percaya Nabi alaihissalam? Maka ketika Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang Abdul Uzza bin Abdul Muttalib atau yang dikenal dengan Abu Lahab. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini qarinah menuju penghuni neraka sudah ada pada Abu Lahab. Apa contohnya? Ya, sebelum dipastikan dia takdirnya diperdengarkan di dunia akan keadaan dia di neraka, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat ini bakal menjadi penghuni neraka. Dengan nama kunyah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu sebenarnya memberikan nama kunyah untuk dirinya sendiri, yaitu Abu Nur. Ya, bapaknya cahaya. Nah, tapi kok lisan-lisan orang-orang Arab ketika itu, orang Mekah, gak enak bilang Abu Nur. Sebenarnya manggil Abu Lahab, Abu Lahab. Yaitu, ya, Lahab artinya api yang bergejolak. Ya, lihat, qarinah ini sudah terlihat. Begitu. Ya, jadi anak apabila berkenalan, ya, anak Abu Nur, tapi mereka kok enak panggil Abu Nur, panggil Abu Lahab aja, Abu Lahab. Ya sudah, akhirnya terbiasa dengan Abu Lahab, Abu Lahab. Rupanya inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu, barakallahu fikum, ketika orang-orang sudah mempercayai Nabi alaihi salatu wassalam, maka tiba-tiba dia datang, yang barakallahu fikum, kemudian dia lihat Nabi di Bukit Safa, dia agak tempat yang lebih tinggi, maka Abu Lahab menunjuk Nabi, ya Muhammad, takban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Ya, jatuh mental Nabi alaihi salatu wassalam, yang membantah dia, paman dia sendiri yang dulu sangat mencintainya, menyayanginya. Bahkan Abu Lahab punya seorang budak yang diberikan ataupun diutus, diperintahkan secara khusus untuk menyusui Nabi alaihissalam. Saking gembiranya, ditugaskan khusus untuk merawat Nabi, menyusui Nabi ketika Nabi asal dilahirkan ke muka bumi ini, yang bernama Thuwaibah. Ya, barakallahu fikum. Begitu bahagianya Abu Lahab ketika itu, sehingga ini membuat Nabi terkejut, shock. Orang yang selama ini menyayangi beliau alaihissalam, tiba-tiba ketika beliau justru ingin menyelamatkan mereka, mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, tapi tiba-tiba dalam keadaan orang-orang lain sudah mulai mempercayainya, tiba-tiba Abu Lahab mengatakan, "Ta'ban laka ya Muhammad, alihada jama'atana." Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Ya, ini kata-kata yang menghujam, menghancurkan hati Nabi alaihissalam, dan Nabi alaihissalam pun menangis ketika itu, barakallahu, gemetar beliau. Ya, antum pernah seperti itu kan? Maksudnya ketika semangat-semangatnya tiba-tiba ada seorang yang melemahkan semangat antum. Dan itu orang rupanya yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba dia justru menjadi musuh. Maka gara-gara Abu Lahab ini, barakallahu fikum, sehingga orang-orang berpikir, itu pamannya aja nggak mau ikut ponakannya, ngapain kita juga ikut dia? Ya, pamannya sendiri aja membantah dirinya. Ya, lalu untuk apa kita yang hubungan keluarganya jauh dengan dia? Ini hubungan keluarga dekat, paman langsung. Ya, tidak mempercayainya, tidak mengikuti dia. Maka bubarlah ketika itu, orang-orang pun pulang ke rumah masing-masing. Ya, tapi Abu Lahab seketika itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya, dan Allah tegaskan, Allah sebutkan, ya barakallahu, Allah tidak tutup lagi takdirnya. Ya, Allah buka langsung hari itu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika dia mengatakan ta'ban laka ya Muhammad, Allah balas tabbat laka,
Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Justru yang celaka itu kedua tangan Abu Lahab yang menunjuk-nunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sejak saat itu, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Abu Lahab hidup segan, mati pun tak mau. Begitulah kondisinya. Bagaimana saya hidup segan? Gak pernah bisa untuk beramal kebaikan. Ya, barakallahu, selalu dipersulit untuk mengamal kebaikan. Dia tahu kebaikan, dia tahu mana kebaikan, mana kejelekan, tapi kok yang amalan dia justru yang sering, yang ingin dia lakukan adalah kejelekan. Ya. Itulah seperti itulah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan seseorang. Ya. Nah, pasti ada jalan yang menuju ke sana. Ya. Hidup segan di sini kok nggak bisa saya berbuat amal soleh lagi ya. Saya tahu ini baik, ini dosa, tapi kok saya senang sama dosa ini? Kok saya nikmat sama dosa ini? So, nggak bisa hidup tanpa dosa ini. Ya. Tapi kok kepada amal soleh kok kayaknya ada rasa berat. Dia tahu, dia sadar, dalam keadaan sadar, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Lihat bagaimana tersiksanya hidupnya. Dia tahu itu amalan saleh, ya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Seperti apa? Seperti seorang yang kehilangan tangannya, dia haus mau minum, ya, tapi tidak bisa dia pakai tangannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga dia harus berjuang pakai kakinya misalnya. Barakallahu fikum. Artinya Allah cegah dia untuk beramal saleh. Nah, hidup segan, mati pun tak mau. Mati ya tak mau jelas. Kalau dia mati, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan berbagai macam adab, baik di alam kuburnya dan kemudian nanti di alam akhirnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu takdir orang-orang yang Allah khabarkan langsung di dunia, kontan Allah kasih tahu. Dan matinya Abu Lahab, ikhwani fiddin rahimakumullah, anaknya sendiri pun tidak mau menguburkan bapaknya. Ya. Bapaknya mati dalam keadaan tidak ada yang mau, karena aromanya busuk. Akhirnya mereka terpaksa menggendong jasad bapaknya, dilempar ke jurang. Ya, agar apa? Agar bau busuk itu tidak tercium dari tempat mereka. Seperti itulah Allah hinakan, barakallahu fikum, penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian rahimahullah, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan takdirnya di jannah. Allah kabarkan ketika mereka masih hidup. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika Nabi alaihissalam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Baik nama-nama yang disebutkan secara langsung, disebutkan lafaz namanya oleh Nabi alaihissalam, atau secara umum seperti Ahlul Badr, Ahlul Uhud, dan yang lainnya. Lihat bagaimana amalan mereka. Apakah ketika mereka sudah mengetahui bahwa mereka menjadi penghuni surga, kemudian mereka asik, alhamdulillah, akhirnya jadi penduduk surga, bebas, sampai derajat hakikat. Nggak usah lagi sholat, nggak usah lagi puasa. Apakah seperti itu? Lah, ini penghuni surga ini, sudah dijamin surga. Apakah ada derajat-derajat itu di sisi mereka? Tidak. Bahkan ketika mendengarkan kalimat itu, Abu Bakar fil jannah, fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, mereka meneteskan air mata. Mereka menangis, barakallahu fikum. Nah, bentuk tangisan kejujuran, tangisan, barakallahu fikum, betul-betul tangisan memohon pengampunan, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka masih terus khawatir ada amal-amal mereka yang tidak diterima oleh Allah. Mereka masih terus khawatir kalau nanti takdir itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika mereka dipastikan menjadi penghuni surga, kemudian mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, tidak berhaji, tidak berjihad, justru makin semangat ibadah mereka,
makin totalitas pengorbanan mereka. Barakallahu fikum. Bahkan mereka sampai-sampai sudah tidak sanggup lagi menahan kerinduan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada kata-kata Nabi SAW. Ya, Umar bin Khattab sangat merasa takut. Ya, nah, bahwasannya ada suatu rahasia yang ada di Nabi SAW yang itu tertuju padanya. Khawatir kalau Umar tergolong dari orang-orang munafik. Umar terus mencari tahu apakah aku orang munafik atau tidak. Saking takutnya barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah orang yang sudah dipastikan masuk surga. Lihat bagaimana amalan mereka. Makin semangat, makin totalitas barakallahu fikum. Na'am. Ya. Untuk mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan orang yang sudah dipastikan masuk neraka makin jauh dari ketaatan kepada Allah. Makin sulit untuk beramal saleh. Maka coba kita menimbang diri kita barakallahu fikum. Coba hari ini kita timbang diri kita, kira-kira mana yang lebih dominan ya dalam kehidupan kita. Lebih dominan semangat, berjuang, berkorban untuk agama Allah, atau semangat, berjuang, berkorban untuk diri dunia. Ingat, ya sesuatu itu ada korinahnya. Sesuatu itu ada petunjuknya. Sesuatu itu barakallahu fikum ada alurnya, jalannya. Ya. Barakallahu fikum illa man rahimah rabbih, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian rahimahullah, kata Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala, harta tidak akan mampu menolong engkau kalaupun kau mampu mengumpulkan emas yang seluruh bumi ini barakallahu fikum kemudian berbawa di hadapan Allah untuk membeli jannah itu tidak laku apabila engkau termasuk orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri. Kemudian kata beliau rahimahullah, la wastada biman fil ardi jami'a, dan tidak pula anak-anaknya sekalipun ia menembus dirinya dengan semua yang ada di muka bumi, walaupun anak keturunannya begitu banyak, ya, untuk menyelamatkan dia barakallahu dengan banyaknya anak. Kalau anaknya tidak menjadi anak yang saleh, maka bagaimana bisa menyelamatkan dirinya? Sebagai contoh kita, dari 12 atba Bani Israel, ya, yang paling banyak keturunannya adalah Yehuda, yang menurunkan Yahudi, orang-orang Yahudi. Ini keturunan paling banyak. Bahkan di dalam itu ada para nabi juga, keturunan Yahudi juga, Yehuda. Barakallahu fikum. Jadi di kalangan Bani Israel yang 12 suku itu, yang paling banyak keturunannya adalah Yahuda. Ya, barakallahu fikum. Dan mayoritas dari mereka, apakah bisa ya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang? Ya, tidak. Justru dengan keras kepalanya mereka, dengan sombongnya mereka, dengan angkuhnya mereka, barakallahu fikum, seolah-olah dengan secara yang mengatakan bangsanya Bani Israel itu adalah bangsa yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal memang kita akui sekali lagi Bani Israel itu adalah barakallahu fikum orang-orang yang disayang, makhluk-makhluk ataupun kaum yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan apa? Dengan diselamatkannya mereka dari sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi sepeninggal Nabi Yusuf di Mesir itu orang-orang Bani Israel khususnya karena mereka sudah Yahudi, ya, sudah mendominasi anak keturunan daripada Bani Israel tersebut, ya, maka mereka pun dijadikan sebagai budak oleh Raja Mesir, Firaun. Nah, ya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasulnya untuk menyelamatkan ini Bani Israel ini, yaitu siapa? Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan temannya Musa, menjadi keluarganya Musa, itu Harun alaihissalam, untuk apa? Menyelamatkan mereka.
Tapi lihat bagaimana perbuatan mereka. Ya, Allah perlihatkan kebenaran itu sesuatu hal yang mustahil, tapi tidak mustahil insya Allah dengan dibelahnya lautan untuk menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ini bukan tipu daya. Allah selamatkan mereka, tapi mereka tidak kufur kepada Allah. Ya. Allah berikan makanan mereka dari apa? Dari manna wassalwa, makanan dan minuman dari surga. Mereka kufur atas itu. Mereka pengennya makan makanan dunia, bosan katanya. Ya. Kemudian barakallahu fikum, Allah pertemukan mereka dengan negeri Syam, yaitu Palestina, barakallahu fikum, hari ini, agar mereka bisa tinggal di situ, agar itu menjadi tanah mereka pada masa itu. Tapi mereka enggan untuk masuk. Kenapa? Karena harus ya ada perintah berjihad dulu melawan Jabari yang ada di negeri Palestina itu. Musa mengajak mereka untuk berjihad, agar itu menjadi negeri kita, agar kita tinggal ya beranak tidak di sana. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah wa akhwati fillah, hari ini kalau ada orang Yahudi yang mengklaim itu tanah mereka, dulu kalian nggak mau ambil tanah itu, dulu kalian lari dari tanah itu, dulu kalian biarkan Musa berperang sendirian. Ya, barakallahu, hari ini kalian ingin mengaku-ngaku itu tanah kalian. Subhanallah. Barakallahu fikum. Tanah itu milik kaum muslimin. Tanah itu milik kaum muslimin. Yang diawali oleh Nabi Musa alaihissalam. Musa seorang muslim, seorang yang berserah diri dengan tauhid kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, seorang yang berlepas diri dari kesyirikan dan takut kesyirikan. Itulah makna Islam. Yang ada pada Musa alaihissalam, yang ada pada Harun alaihissalam. Ya, barakallahu fikum. Yang ada pada Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, jadi berapapun anak keturunanmu, kalau engkau hanya sedang membangga-banggakan anak keturunanmu, hari ini berapa banyak orang bangga anaknya menjadi profesor, anaknya menjadi doktor, ya barakallahu fikum, dengan titel-titel yang mentereng, ya, titel-titel yang mentereng, ya, yang mungkin namanya aja masih panjangan titelnya, ya, barakallahu fikum, ya, tapi barakallahu fikum, mereka tetap tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tua kalau yang dibanggakan adalah dunia. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, antum hari ini mendukung, mensupport, mendoakan anak-anak antum menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu barakallahu fikum sungguh jalan yang tepat agar mendapatkan manfaat dari anak keturunan antum, barakallahu fikum. Tentu hal itu tidak mudah. Banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak rintangan. Seperti itulah kita merebut jannah. Seperti itulah kita merebut surga. Dengan perjuangan, pengorbanan, bahkan darah dan air mata. Artinya jangan lemah, jangan gampang futur, jangan gampang putus semangat. Teruslah berusaha, barakallahu fikum, untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dari api neraka, barakallahu fikum. Nah, qala Ibnu rahimahullah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, wa la yanfa'u yawma idzin illa al-iman billah. Pada hari itu tidak ada yang bermanfaat kecuali iman kepada Allah. Ini hal yang pertama yang harus kita perjuangkan, menjaga iman kita kepada Allah. Sekali lagi, tolak ukur atau gambaran secara umum, iman dengan tidak beriman itu bagaimana? Iman itu orang yang yakin walaupun balasan itu tidak dirasakan secara fisik. Allah menjanjikan jannah, Allah menjanjikan surga, Allah menjanjikan pahala. Yang pahala itu misalnya kita sholat, kita taklim, dijanjikan pahala. Yang pahala itu tidak seperti apa, kita kerja dapat bayaran langsung di tangan pegang. Ya. Nah, tapi kalau taklim padahal ada pahalanya, nggak yakin. Apa iya dapat pahala? Akhirnya kita tidak menghadirinya. Sholat, apa iya dapat pahala? Kita tidak mengerjakannya. Tapi dia belum ada keimanan dia. Iman itu kan yakin. Yakin terhadap sesuatu, baik masuk akal ataukah tidak. Baik bisa dirasakan secara fisik maupun tidak. Itu iman.
Contoh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Apakah Allah kita rasakan? Ya barakallahu fikum. Bisa kita lihat dengan kasat mata? Tidak bisa. Orang yang beriman yakin percaya bahwa Allah itu ada. Dan keyakinan dan kepercayaannya dengan basirah, dengan ilmu. Yaitu dia melihat alam raya ini. Nggak mungkin alam raya ini ada begitu saja. Pasti ada penciptanya. Dan penciptanya bukan Yesus. Penciptanya bukan Wisnu, bukan Siwa, bukan Brahma. Penciptanya bukan makhluk-makhluk yang hari ini Tuhan katakan. Tapi penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas memperlihatkan dirinya di tempat yang hina dina ini. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian ada Al-Quran. Ini Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan tulisan Nabi Muhammad SAW, bukan tulisan makhluk sebagaimana Bible yang hari ini ditulis oleh makhluk. Ya barakallahu fikum. Ini cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Allah memperlihatkan makhluk-makhluknya dan Allah turunkan syariat melalui Al-Quran. Jadi utusnya Rasul itu Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita yakin dan percaya, itulah makna beriman. Kemudian berikutnya wa ikhlasul din lahu. Dan yang bisa menyelamatkan kita barakallahu fikum di hadapan Allah nanti adalah memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid. Memurnikan segala ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wattabarri minasyirik. Ya. Dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Wa beliau rahimahullah wa lihada qala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salimin minad dalasi wa syirki, yaitu selamat dari hati, ya, yakni hati yang bersih dari noda, dosa dan kesyirikan. Noda-noda kesyirikan. Selamat dia dari itu, barakallahu fikum. Itulah qalbun salim, hati yang selamat. Dan ingat, qalbun salim, mentang-mentang kita sudah berjubah, mentang-mentang kita sudah berjenggot, mentang-mentang kita sudah berhijab, berniqab, ya, barakallahu fikum, itu belum ada jaminan bahwasanya akhir hidup kita akan mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat. Nggak ada jaminan. Artinya apa? Kita harus terus menjaga nikmat ini. Istiqamah di atas nikmat ini, barakallahu fikum. Kita jaga, berusaha. Karena menjaga nikmat itu bagaikan menggenggam bara api. Coba antum genggam bara api gitu. Ya. Kadang harus gini-gini dulu. Bara api. Ya barakallahu fikum. Tapi harus antum pegang, jangan sampai jatuh. Coba bagaimana susahnya itu. Ya barakallahu fikum. Bagaimana sulitnya itu. Bagaimana butuh pengorbanan, keseriusan, ketenangan, jangan sampai jatuhin daripada diperas. Ya. Gak bisa santai-santai. Gak bisa, apalagi tahu lempar itu berarti kau meninggalkan sunnah. Nah, karena kepanasan, gak tahan kepanasan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekali lagi ikhwani fiddin rahimahumullah, dengan akal sehat kita memahami untuk menjadi orang sukses ada perjuangan dan pengorbanan. Hari ini orang terkaya di dunia, tidak ada dia tiba-tiba ya dari kecil barakallahu fikum diam, ya kerjaannya bangun tidur, makan tidur. Enggak, bukan itu pekerjaannya. Dia menjadi sukses, dia berjuang, dia berusaha. Dia berkorban untuk bisa menjadi sukses. Ini kita pahami ya. Ini sangat kita sadari. Tidak usah bicara orang tersukses atau terkaya di dunia. Kita saja ingin mencari rezeki, mencari nafkah, itu berjuang, berusaha. Harus keluar dulu dari rumah. Ya. Kalau yang profesinya misalnya becak, harus mengayuh becak dulu. Ya, barakallahu fikum. Kalau profesinya naam mungkin bangunan, dia harus turun ke lapangan untuk apa? Untuk membuat bangunan itu. Kalau dia orang di kantor, datang hadir ke kantor, memikirkan tanggung jawab dia, pekerjaan dia. Tulis dengan tangan, memikir akan
tugas-tugas di kantor, ya. Nah, semuanya itu diperjuangkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita sudah sangat sadar akan hal itu, kenapa untuk jannah, kenapa untuk surga, kita bersantai-santai, kita bermalas-malas, kita tidak menetapkan suatu waktu untuk bisa barakallahu fikum betul-betul mentadaburi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam di majelis ilmu. Ya, kita masih jaga-jaga, saya punya harta, ya barakallahu fikum. Ini untuk beli mobil, padahal sudah punya mobil. Saya tabung dulu sehingga tidak mau tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eman-eman, ya, sayang. Ya, barakallahu fikum. Lebih baik saya, ya, beli ini beli itu untuk kepentingan dirinya, padahal dia bukan orang yang kekurangan, dia orang yang berkecukupan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, baik, kita tutup dengan ucapan Muhammad Ibn Sirin yang dinukil juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang ayat ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-qalbus salim ay ya'lama anna Allah haqqun. Hati yang selamat adalah hati yang meyakini bahwa Allah itu benar. Ingat ya, meyakini Allah itu benar bukan cuma, oh ya Allah itu benar. Bukan, tapi juga mengamalkan apa yang disyariatkannya. Mengamalkan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarang. Itu konsekuensi daripada apa? Daripada meyakini Allah itu benar. Kalau masih ada yang tidak demikian, berarti belum sempurna barakallahu keyakinan akan kebenaran Allah Subhanahu. Kemudian kata beliau, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat pasti akan datang tanpa keraguan di dalamnya. Seorang orang yang yakin hari kiamat pasti datang, pasti dia melakukan persiapan. Kalau dia santai-santai di dunia, berarti dia seolah-olah mengatakan dirinya ragu, kiamat itu ada apa enggak sih? Hari kebangkitan itu ada apa enggak sih? Ya. Nah, kenapa? Dia tidak bersiap, dia sibuk cari dunia, tidak ada persiapan untuk menghadapi hari itu. Nah, itu qalbun salim. Kemudian terakhir, anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Itu juga kategori konsekuensi qalbun salim, hati yang selamat. Tahu bahwa dia akan mati dan dia akan ada yang namanya alam kubur, dan akan ada barakallahu fiikum nikmat dan azab kubur, dan dia yakin juga akan dibangkitkan dari kuburnya barakallahu fiikum. Tidak, mati sudah selesai, hancur sudah selesai, atau bahkan ada pemikiran nanti reinkarnasi, arti dunia itu tidak akan pernah hancur. Nah, itu pemahaman kufur. Nah, maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah wa barakallahu fiikum, inilah ya hal yang penting untuk kami sampaikan barakallahu fiikum berkaitan tentang kedudukan hati. Kedudukan hati di Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Nah, di sana kita menimbulkan keyakinan kepada Allah, ya, untuk beramal saleh. Nah, hati ini harus dihujani dengan ilmu. Tidak bisa dengan khayalan, tidak bisa dengan barakallahu fiikum mimpi-mimpi, tidak bisa. Dengan ilmu. Maka apabila ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, maka hati itu siramilah dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah dengan barahin, dengan bukti-bukti. Hati burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti-bukti kalian apabila kalian orang-orang yang jujur, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan menggenggam hati kita dan menjadikan hati kita hati yang salim, hati yang selamat sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.